Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu qalbin zakiyyin tahirin fahuwa maqbulun. Cara pembersihan hati itu dengan taubat. Membersihkan hati dari dosa dengan taubat. Kalau kita mau taubat, berarti kita ada usaha untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, dari dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Caranya dengan taubat, meneteskan air mata karena menyesal atas perbuatan dosa. Jadi menyesal atas perbuatan dosa itu dapat membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa. Karena dosa itu, penyakit hati itu najis maknawiyah. Jadi najis itu terbagi dua. Ada najis zahir, ada najis batin. Ada najasatul hissiyah, ada najasatul maknawiyah. Ada najis yang zahir, ada najis yang batin. Nah itu penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati itu adalah najis-najis maknawiyah yang menjadi sebab kotornya hati. Bagaimana caranya supaya bersih? Harus melaksanakan tobat yang sesungguhnya. Wa kullu qalbin zakiyyin tahirin, setiap hati yang bersih yang suci fahuwa maqbulun, hati tersebut diterima oleh Allah. Kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah, harus disertai dengan hati yang bersih, ya. Karena dosa-dosa ini salah satu hijab penghalang diterimanya amal soleh. Amal soleh kita menjadi terhalang, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada dosa yang belum kita taubati. Oleh karenanya kalau ingin diterima amal ibadah kita oleh Allah, amal soleh kita, maka kita harus selalu bertaubat kepada Allah. Harus disertai dengan kebersihan hati. Jadi kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, ini penyebab atas ditolaknya atau terhalangnya diterimanya ibadah. Kama anna kulla thawbin nadhifin fahuwa maqbul. Sebagaimana setiap pakaian yang bersih adalah diterima. Ya, kalau kita mau hadiah kepada raja pakaian tapi bersih, diterima atau tidak? Terima. Coba pakaiannya kotor, terima moal. Wah, ini menghina. Juga kita beramal harus bersih. Hati kita ingin diterima oleh Allah, ingin dijadikan hati ini ya dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, harus bersih hatinya. Ya. Kalau hati kita ingin dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah, hati ini harus bersih dari kotoran-kotoran dosa. Cara pembersihannya dengan taubat. Cara pembersihannya dengan taubat yang sebenarnya. Fa inna ma'alaikat tazkiyah wa tathhir, tugas kamu membersihkan hati, menyucikan hati. Tugas kita ini harus membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Wa amal qabul, adapun bahwa qabul diterimanya hati kita menjadi hati yang diterima oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, famabdulun, diterimanya itu famabdulun, maka adalah yang diserahkan kepada Allah. Qad sabaqa bil qada'il azali alladzi la maradda lahu, telah dahulu kepastian Allah yang azali, di zaman azali yang tidak ada penolakan lagi, tidak bisa dirubah lagi. Jadi ada ketentuan Allah yang bisa dirubah, ada ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Karena ketentuan Allah yang bisa dirubah itu yang tercatat di Lauhil Mahfud. Yang tercatat di Lauhil Mahfud itu bisa dirubah.
dengan amal soleh kita. Andai kata ada orang di Lauhil Mahfuznya celaka, bisa dirubah dengan amal soleh, dengan doa, dengan segala kebaikan. Tapi ketentuan yang diazali itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Kados papasten teh aya papasten nu bisa dirubah, aya nu teu bisa dirubah. Mana papasten nu teu tiasa dirubah? Nu aya di alam azali baheula. Sateuacan nyiptakeun alam dunia, tos aya katangtosan. Ketentuan bahagia dan celakanya orang sudah ditentukan di alam azali. Hanya tidak ada yang tahu kepada ketentuan yang ada di alam azali kecuali Allah. Daya uninga angin Gusti Allah. Hanya ada tanda-tandanya. Sebagai ulama mengatakan al-khatimah tadullu ala sabiqah. Al-khatimah tadullu ala sabiqah. Ya, akhir umur itu menunjukkan kepada ketentuan yang ada di alam azali. Ketika dia akhir umurnya tauhid, berarti memang di alam azalinya dia itu matinya dalam keadaan tauhid. Akhir umurnya kufur, berarti dia di akhir di ketentuan di alam azalinya memang orang celaka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau orang sudah membersihkan hatinya, masalah urusan diterima itu sudah ditentukan oleh Allah di alam azali yang tidak bisa dirubah. Pokoknya kalau sudah bersih pasti diterima oleh Allah, ya. Wahwal musamma falahan, wahwa bahwa itu qabul yang diberi nama falahan, keberuntungan. Allah katakan fi qaulihi qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar, pakai qad ditahqiq, sungguh benar-benar telah beruntung, telah bahagia. Siapa yang bahagia? Man, orang yang bagaimana orangnya sifatnya? Zakkaha, yang telah membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran jiwa, dari penyakit-penyakit hati, dari dosa-dosanya. Kados. Jadi orang yang mau membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, kotoran hati, mereka orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin beruntung, usahakan bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita. Ya, awak dibersihan. Sabaraha poe awak sabaraha kali awak dibersihan? Minimal dua kali isuk jeung sore leres. Kita bersihkan. Beak sabun, wah sabun lagi nupang alusna. Sampona nupang saena. Oh, beak tah mersihan kulit teh nya supaya lembut, supaya ulah kasar, supaya alus katinggalina ku jelema. Itu kan kita habis-habisan, ya. Habis-habisan orang itu. Ya, membersihkan apa kulitnya, membersihkan badannya, dan memang membersihkan badan pun dianjurkan oleh agama. An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi jangan hanya di situ saja. Ada yang lebih penting, membersihkan hati. Ini lebih penting daripada hanya membersihkan badan. Ya, bersih hati lebih penting daripada kebersihan badan. Badan kita pun diatur oleh agama, harus wudhu, dibersihkan. Ya, harus dibersihkan dari kotoran, dari najis. Wajib kita membersihkan badan kita dari kotoran, dari najis. Karena kita sholat harus bersih dari najis. Gitu. Nah, kalau hanya fokus pembersihan kepada badan saja, orang kafir pun mereka membersihkan badannya. Laras? Jelma kafir kayak mararani sarua, bebersih sarua. Ya. Nah, kade orang ulah bersih awak na ukul ari hatena kotor, ya. Nah, bahkan yang menjadi nilai kemuliaan seorang bukan ya bagusnya bentuk badannya, bukan indah mukanya, bukan hatinya. Yang jadi nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah, hatinya. Ada enggak hatinya sifat sabar? Adakah hatinya sifat syukur? Adakah hatinya tawadhu, rendah hati kepada Allah? Adakah sifat hatinya ikhlas? Nah, itu jadi kemuliaan, menjadi hiasan, ya, yang akan menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua.
Allah kau bersihkan hati kita semua dari segala kotoran-kotoran hati. Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita semua. Dari segala penyakit hati Allah penuhi hati kita semua dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang diridhai oleh Allah. Allah hilangkan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah di dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin.